Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Raya Kota Taluk Kuantan, yang dihormati bapak-bapak pemuka masyarakat, imam khatib, qadi tuangku, nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, nan duduk baca min kitab tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan bata, aye janih tapian suci, minuman anak di negari. Seterusnya hormat kami kepada angku niniak mama nan baure baka tunggang nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babuah labe makanan anak kemanakan kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Seterusnya hormat kami kabundokan duang mandeh rubiah Minangkabau, tahu dipaneh kamalatui, arif jorantiang kamancucut, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo, sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian, orang nenduduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin,
paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio si kua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang lahurang sataluk kuantannya. Tajarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, bakayu kelupak pisang, masaklah nasi jogulainya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamanya. Juga yang kami cintai dan kami harapkan sebagai pengganti kami, anak kemenakan kami, pari paga di dalam kampung, pamaga koto jonagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Juga yang kami harapkan sebagai pengganti bundo kandung, anak kami generasi putri, limpapeh rumah nan gadang, ube jarih palare damam, sidingin tanpa di kapalo, balahan nyau badan diri. Kutiko kalian kalayena, bundo mendoa kasadonyo, doa dianta ayemato, lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh kalangi 7 tingke, tibo di aras kabasaran, di sinan gantiang putih biang latabut, pinta boleh kandak balaku, ananda laye ka dunia ko. Masuk kete kami aja mandi, lagak gadang dia aja makan, dibalikan subang jogalang, sarato manik ganto balampi. Dari kete kalianlah gadang, kini menjadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar, bak banih setangkai padi, guno samkandih diladangkan, kaganti baladang lado, guno nak gadis digadangkan, kapang ganti ya mak kok tu. Mudah-mudahan ananda kami, generasi putra, generasi putri yang akan menggantikan kami yang tua-tua ini. Karena kami yang tua ini itu tidak akan lama lagi hidup di dunia ini. Kami doakan kepada Allah agar ananda semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini sesudah salat maghrib, saya berterima kasih kepada Pak Pengurus dan jamaah. Dalam usia yang telah tua, saya diundang ke Taluk Kuantan ini dan telah diselamatkan oleh Allah. Diundang ke menyampaikan kaji. Nan namanya kaji lah kita dengar saja, kita diajar di orang gaib. Ibarat orang menabang tabu, kaji itulah dibaca, lah dicancang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung. Kalau boleh hamba bertanya ke jamaah, manan mani tabu di pangkal jo di ujung? Mani di pangkal. Kalau hamba ulang lo malam kau balik lah tahu juang tabu tu tiba dia hamba. Kemudian segala pengajian Allah direkam orang, kemudianlah masuk ke dalam YouTube. Sadonyo kita lah menonton. Cuma saja mungkin
nan biasa mencari orang ko dalam foto, kini hadir warnanya di muka bapak ibu-ibu. Orangnya namanya Ristawardi, galanya Sultan Marajo. Tapi dapat kehormatan di Padang ditukar orang jo datuk. Sawananya kalau di Minangkabau kok kabagala datuk badabih kabau gadang tu siku dulu. Banaian niniak mama. Baimbau orang nan kamanagaan gala tu jo sirih di Carano. Sirihnya ndak sembarang sirih. Sirih nan elok sirah gagang. Kuningnya bagai tanpa ari, urek serupo kuku balam, daun salaweh kipeh jino, gagang ameh junjuang suaso, 1000 dayang menggatih, tiok di jambo tinggi juo, jan karata bertambah mudo nyona lai. Ala cukui jo sirih sajo, alun, ditambah lojo pinang. Pinangnya ndak sembarang pinang. Pinang batuntak jo batuntun, pinang badua di pangkalangan, tumbuh di lawi barulah kajadi pasak bumi nangko. Tinggi nanindak tinggi bana, setahun tupai memanje, aram kok sampai ke buahnya. Samusim salodang jatuh, tiba di tanah jadi ambun. Itu tinggi pinangnya. Harus pakai itu dulu. Di Dabia Kabau, di kerumahan niniak mama. Tapi di Padang orang bermurah hati je magi hambo gala datuk. Ya kan? Ambo pedia je lepak. Ya kan? Suku ambo si Mabue, Kampung Ketek dia ya tabi baso Agam Timur. Jadi kami badake yo beliau di Sitapuang. Ya. Kecamatan sampai Angke. Jadi beliau mungkin cucu Dek Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tapi beliau lah gadang di Taluk Kuantan. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, judul kajian kita sebagai tabu nalah tau juang ya. Hari raya haji lah sudah, korban lah didabih, dagingnya lah habis. Disuruh mau menyampaikan kaji hikmah dari korban. Kaum muslimin, jadi tabu bapak-bapak kalau kadi pakambang balik, tu ndak pangkanya nan ditanam, tapi ujungnya nalah hamba tadi. Jadi ujung tabu nalah hamba, amuah kita menanam di tanah hitam kapanehan. Kok lai bataruak saleh daun, kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insya Allah jadi pangka tabu jaja. Ujung tabu nangka kita baca malam kini. Bapak-bapak yang terhormat, hikmah dari segala amal-amal ini tidak saja kurban bapak-bapak. Itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, banyak hikmahnya. Orang Kalawi bapak-bapak menangko ikan. Ya kan? Itu kalau tiba ombak badan tuang angin baseru, guruh patuh badan tam dan tam, kile turun hujan lah tiba. Oleng lah hidup di lautan. Apa kata orang-orang yang melihat orang pergi ke laut sebagai nelayan ini? Kalau ndak diadokanlah di Allah gelombang ombak gadang koba aja. Supaya aman nurang menangkau ikan di laut. Ndak ada kapalnya tabalik. Ndak ada nelayan tunan karam. Pulangnya balik batamu jo istri famili anak-anaknya. Tapi ba'a mangkodi buwe di Allah lawi bagalombang taniayo orang Kalawi. Itu kalau kita pandang dari satu sudut. Tapi kalau kita cari hikmah kaum muslimin, besar sekali hikmahnya lawi itu bagalombang. Salamoko kita mendengar
sumber oksigen dari daun-daun kayu nan subur. Ternyata sumber oksigen yang paling besar itu tidak di daun kayu, tapi di ombak dan gelombang yang dihasilkan di laut. Bara banyaknya ikan di laut, bara banyaknya manusia hidup di dunia, itu membutuhkan oksigen. Walaupun hidup itu kehendak Allah. Ya kan? Kini awak kan bisa mayuri oksigen wa. Tapi apa carilah plastik asoy nan hitam je gak tiga lampi, songkok kepala tu, kabe arek-arek di bawah. Akan tak masuk oksigen itu. Dijamin mati pak. Lah tu. Jadi laut bagelombang tu Allah menciptakan oksigen. Ikan di laut itu adonan di tengah air hidupnya, adonan di permukaan air, adonan di batu karang. Namanya ikan karang. Kalau di stop ombak di laut, mangko matilah ikan tu kesadonya. Bara banyaknya ikan nan keluar tiap hari pak. Lai ada seorangnya manusia di tepi laut itu malapehan bibit ikan tu. Nah ada pak mambiak saja. Itu hikmahnya laut bergelombang. Sudah tu bapak-bapak, kemudian ada hikmah lagi di dalam ikan. Berapapun besar ikan itu pak, kemudian dia keluar dari air laut, langsung mati. Itu ikan laut. Tapi bangkainya tu boleh dimakan tanpa didabiah. Kalau harus didabiah pak, serupa awak mendabiah jawi ke batang, ya kan? Ikan tu harus didabiah dulu. Para jemaah hendak jadi awak makan ikan. Lebih-lebih ikan laut itu pak, keluar dari air laut langsung mati. Tapi bangkai ikan boleh dimakan. Pindah mata tu doa masak dulu. Ya kan? Itu. Kemudian di danau meninjau, kalau ada apa nan sadang kamu saji kini kau orang meninjau. Ada ikan nan paling alus namanya sinari nua. Itu ciek palai pak 1 juta ikannya. Nah, alus. Palai itu tu apa bungkui je daun bagi bumbu-bumbu tu babaka. Ndak bara gadangnya kayak segadang punya, tapi panjang dari kau. Pi 1 juta mengko segadang tu nya. 1 juta ikan. Kalau nyuruh ada Allah mendabiah dulu ikan tu, apunya nak jadi dabiah. Ya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Kemudian kita cari bapak-bapak, ai kemahnya hidung madok ke bawah. Ya kan? Kalau madok kate hidung tapaso membuat kapnya lawak. Karena masuk air hujan ke dalam. Ada orang memanjangan jangui, jom memanjangan si sungui. Ada hikmahnya, ada. Elok pulo barumpui panjang kemakan jawi balang 3, elok pulo si sungui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Asalun awak manggil tisu, alanya tampung dia di sesungguhnya. Jadi kalau kita mengkaji hikmah apa yang diciptakan Allah, ya kan? Itu tidak ada yang percuma. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Oh Tuhan kami, tidak percuma semua yang Engkau ciptakan. Banyak hikmah yang terkandung dalam ciptaan Engkau itu ya Allah. Para jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu, hikmah korban kau. Korban akar katanya qaraba. Yaqrabu,
qarban. Pertama sekali, kalau bapak kemarin dan ibu menyaksikan orang menyembelih korban, di sana banyak terasa hikmah. Ada enggak bapak-bapak ketika hadir ke mendabiah Jawi itu, kan awak takbir bersama-sama. Beko nang katukang dabiah, bismillahi Allahu akbar. Itu nanya baca. Iya kan? Asabalun itu ada enggak apa babisi ke Jawi itu? Ada. Korban nang ketiba babisi le. Tahun datang. Nang ka kami bisian ustaz. Ngecek selunak-lunak jo Jawi itu. Allah babiniang. Kok sakironyo pandai Jawi itu mengecek Pak Alun cek. Bab itu umurnya 5 tahun, sampai tahun. Coba bayangkan itu, hikmahnya korban itu disembelih. Kalau dibandingkan dengan kita sudah 70 tahun masih bebas hidup ke sana ke sini, diberikan kesempatan oleh Allah. Tapi Jawi lah bangka kuduanya melo baja, paniangnya memuta kilangan, tibo di kabau melo pada ti, tukang pada ti ko batongo zede lekangnya. Inyo melo pada ti. Ya kan? Orang mengilang tabu, mato Jawi itu betutui kiri kanan. Jawi itu berputar 8 jam tu. Kok awak serupa itu dapat penyakit vertigo mah. Ya kan? Ambo tanyuan ke orang punya Jawi itu, bamang ko batutui nama to Jawi ko memuta kilangan bapak. Kira lucu lo orang punya Jawi. Supaya jangan nampak di Jawi ko orang punya tabu magian pitih kawak. Padahal kok nampak na di nyonya ndak minta pitih itu pak. Karena Allah telah mengatur semuanya ada hikmah. Sapi engkau saya ciptakan untuk ini. Kamu jangan banyak kanda, jangan banyak pinta. Allah do rumpui, lah do ayam mata, dua embe, Allah tu. Elo bajak dole. Ya kan? Jadi kalau kita mengkaji hikmah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita tidak akan membantah aturan Allah. Begitu cintanya Allah itu, alam semesta ini dijinakkan untuk kita. Ya kan? Coba lihat dia Pak, berapa banyaknya orang memelihara harimau, memelihara singo, itu binatang buas Pak. Tapi ada suatu kepandaian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, bisa dia menjinakkan binatang buas. Tapi kalau tidak pandai awak Pak, jangan menjinak binatang buas, menjinak bini supaya ya Allah, begitu leher sapi ini dipotong ya Allah. Beruntunglah saya engkau ciptakan sebagai manusia. Kalau banyak dosa saya ampunkanlah ya Allah. Dan habiskan dosa saya dari tubuh saya seperti darah sapi yang mengalir ini. Kemudian 5 tahun dia disembelih dan dagingnya engkau halalkan untuk kami makan ya Allah. Jadi orang nan mengaji hikmah Pak, secara mendalam, tulus dan ikhlas, dia tidak akan pernah durhaka kepada Allah. Kebesaran Allah itu di mana nampak? Kuku dari tulang, gigi dari tulang. Sama tulang nama Pak, tandonyo kareh. Tapi nan kuku semua panjang, gigi ndak. Kira-kira kalau amu lo gigi awak panjang tiap hari Pak, bantu awak dia. Dan di atas gua ke bawah, nyuat tua bibi dan di bawah. Dan di bawah kate. Kalau di kampung ambo namanya kandia. Kalau di larian kailia seketek ke peokumbo kondia. Iya kan? Kemudian bahasa Indonesianya babi.
Makanya jangan sekali-kali kalau ada anak apa malayan atur jonyo mencari nama anak. Kan ada orang gini bagian nama anak Bobby. Iya kan? Kemudian bapak-bapaknya pulang kampung. Kampungnya di Taih Baru apa kumbu. Sianan mau anak kau kan kiamat. Si Bobby mak bang kau sagagah kau anak kau dia gana mau. Nah, ini bapak-bapak. Jadi berilah nama yang baik yang akan mendatangkan hikmah. Kau ndak nama ambo ndak jo rancak bapak. Iya kan? Rista Wardi di PLN bermasalah bapak. Kalau ambola membayar rekening listrik kan ada tanda terimanya tuh. Terima kasih Nyonya Rista Wardi. Lah saya leko ambo jantan lah. Nyonya aja. Mungkin dek nama ambo tuh Rista. Namun saya syukuri karena nama itu adalah pemberian orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang terhormat. Kemudian, kalaulah kita yang menjadi sapi, tentu tidak mungkin ada umur manusia ini sampai 50, 80, 70. Karena apa? Akan dikorbankan untuk dimakan dagingnya oleh manusia. Mungkin banyak kita bapak-bapak mengeluarkan harta ini ada berbentuk infak, ada berbentuk sedekah, ada berbentuk wakaf. Tapi korban mempunyai hikmah tersendiri. Apa itu? Orang kaya juga berhak mendapatkan daging korban. Yang tinggal di sekitar itu, walaupun dia kaya raya, dia berhak mendapatkan itu. Ini hikmah korban ini. Semua kita mendapatkan itu. Istimewanya lagi karena orang banyak kan dia kupon pak untuk nyopui daging. Tapi Allah juga mengingatkan kita wa at'imul qani'a wal mu'tar. Nyo ndak orang sikodo pak, ndak dapat kupon. Ya kan? Inyo miskin tapi malunya meminta. Ini sebenarnya orang miskin yang seperti ini pak, itu memelihara harga dirinya di sisi Allah. Dia miskin, dia butuh, tapi dia malu meminta. Itu harus jeli kita memperhatikan orang yang seperti itu. Ya kan? Tapi kini di dunia modern kok pak, orang kayu ada nampak minta azad, minta proyek. Macam-macamnya minta apa? Kaum muslimin. Kemudian ada orang miskin yang mau meminta, ada yang tidak. Maka kita beri juga orang-orang yang seperti itu, walaupun di tangannya tidak ada kupon. Di kampung Bo, bapak-bapak penduduk seketik, tapi orang berkorban banyak pak. Kemudian jawi di Bukit Tinggi, kok jawi kadang-kadang pak, sampai juta cie korban. Ada berkelompok cie, tu nyobali sapi semetal tu, 1 ton dagingnya. Beserta korban saja dapat daging itu 5 kilo pak. Jo orang-orang kampung lain dan tak satu. Maka diantarkan dagingnya kepada penduduk yang tidak ada menyembelih korban di sana. Apa hikmahnya? Itu hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah, indak sama dicari, lai sama dimakan, tatungkui sama makan tanah, tatilantang sama minum ambun. Kita antarkan ke sana daging korban itu. Apa hikmahnya bapak-bapak? Maka orang miskin yang tidak ada menyembelih korban di sana dapat merasakan bagaimana enaknya daging korban ini.
Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Kemudian yang kita lihat lagi dari segi korban itu bapak-bapak, akar katanya karena karaba tadi, orang yang berkorban itu hubungannya akan semakin dekat dengan Allah. Dengan Allah itu jangan kita jauhi, semakin kita dekati. Karena beliau yang mengabulkan semua, tidak bisa yang lain. Berdoa kita, Allah yang akan mengabulkan. Minta sehat kita, Allah yang akan menyehatkan. Ya kan? Apa saja yang akan kita minta, itu Allah yang bisa memberi. Manusia ini tidak. Ya. Itu mengkode awak di Minang, sandakan kenan gadang, gantungan kenan tinggi. Nan gadang itu siapa? Allah. Bagaimana gadangnya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada yang sebesar Allah itu. Atu mangko urang badoso, bapak-bapak ibu-ibu, barana kagadang dosonya, Allah akan bisa mengampunkan. Kenapa? Dia Maha Besar. Maha Besar. Tidak ada yang sebesar Allah itu. Semenjak kapan korban itu diperintahkan oleh Allah? Semenjak putra putri Adam. Nabi Adam ko pak berbeda aja pak. Beda. Pertama nyondak babako. Nan kedua nyondak banak pisang. Nan ketiga nyondak punya samando. Nan keempat nyondak punya mama rumah. Inyo jadi presiden, inyo perdana menteri, inyo gubernur, inyo wali kota, inyo bupati, inyo camek, inyo kepala desa, inyo lurah, inyo wali nagari, inyo ketua Bamus, inyo ketua LPM. Tidak ada orang lain. Iya kan? Yang diaturnya istri dan anak-anaknya. Tapi yang namanya manusia ini karena dilengkapi oleh Allah yang diilhamkan ke dalam tubuhnya dua. Yang pertama sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Maka anak Nabi juga begitu. Anak beliau yang satu sifat takwanya lebih mendominasi dari sifat fujurnya. Anak beliau yang satu lagi sifat fujurnya lebih di atas dari sifat takwanya. Atau mengko korban anak Nabi Adam itu tidak keduanya diterima oleh Allah dah. Fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Kenapa? Yang satu yang ke depan itu sifat buruknya, mencilai sifat takwanya. Jadi kalau manusia tidak dapat petunjuk dari Allah, dia tidak akan mengerti hikmah. Kalau dapat petunjuk, semuanya akan menjadi hikmah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kalau pak jo ibu mencaliak di zaman awak kini ko ada anak ustaz terlibat narkoba, jangan pak salahan ustaznya. Waang lah anak ustaz pi parang yang joy ko indak nyo aja ang dia yang nan ustaz tu mengaji di surau saya yang tu pandainya. Jangan. Kalau begitu tentu kita salahkan pula Nabi Adam. Karena anaknya yang satu yang bernama Kabil itu bukan saja tidak ikhlas beramal, bukan saja tidak tahu hikmah, tapi adiknya yang korbannya diterima oleh Allah itu dibunuhnya. Itu dia sampaikan dengan terang-terangan. La aqtulannaka, engkau akan saya bunuh. Apa jawab adiknya? Bang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Sesungguhnya amal yang diterima Allah itu orang yang beramal itu dasarnya takwa. Abang apa niat abang kapatang berkorban? Atanyo diri awak kalah berkorban awak kapatang lah di dapi jawinyo. Apa niat kita?